ketika ternak itu mengalami asidosis, pembuluh darahnya asam. Asamnya itu masuk ke pembuluh darah. Ketika di posisi kaki itu kan paling jauh dari jantung ya. Nah, pembuluh darahnya ini dia kecil untuk di kaki. Jadi kapiler-kapiler kecil itu yang ketika kena asam itu bikin mati kapilernya, sehingga nutrisi nggak bisa masuk ke kuku. Akibatnya kukunya itu jadi rapuh, jadi kurang keras kayak gitu. Nah, dengan adanya tambahan produk ini, tujuannya ya minimalisir supaya asamnya yang diproduksi di rumen akibat pemberian karbohidrat tinggi ini bisa diminimalisir kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari Edu Ternak. Sudah lama kita tidak bikin konten, nah karena kesibukan dari kami pribadi dan tim editor, sehingga pada hari ini kita akan mulai berbagi kembali seputar dunia ternak. Jadi membahas tentang manajemen dan nutrisi ternak, membahas tentang kesehatan, tentang penyakit dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan berbagi sedikit tentang kasus-kasus yang sering terjadi pada peternakan di Indonesia. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang kasus asidosis. Jadi asidosis itu adalah munculnya asam yang dihasilkan dari proses fermentasi di rumen. Nah, asam ini biasanya disebabkan karena pemberian karbohidrat yang berlebihan. Jadi teman-teman kalau misalkan main penggemukan, nah jika karbonya terlalu tinggi pemberiannya dan serat kasarnya itu kurang, otomatis resikonya adalah terjadi asidosis. Nah, sama halnya dengan ketika teman-teman merubah pakan secara mendadak. Nah, merubah pakan secara mendadak dari yang ibaratnya biasanya dikasih hijauan yang kaya akan serat, kemudian dirubah ke pakan komplit yang kadar energinya tinggi secara mendadak ya. Itu nanti efeknya itu ternak jadi perutnya asam. Nah, perut asam ini ya disebabkan karena fermentasi oleh bakteri asam laktat. Nah, asam ini berbahaya untuk ternak karena ketika dia diserap ke pembuluh darah itu menyebabkan kondisi tubuh si ternak ini asam, sehingga ternak ini mengalami yang namanya drop nafsu makan, terus kayak orang itu kayak kena mah yang akut ya. Jadi rasanya perut itu sangat-sangat sakit sehingga dia biasanya ambruk. Nah, ambruk ini biasanya disertai sama sama diare, biasanya seperti itu. Nah, buat teman-teman ini yang perlu dipahami dulu. Jadi ketika ternak datang sebaiknya jangan diberikan pakan komplit langsung dengan kadar karbohidrat yang tinggi. Nah, salah satu cara untuk minimalisir terjadinya asidosis yaitu pemberian soda kue. Nah, soda kue ini udah umum digunakan di peternakan besar, terutama yang dia main porsi konsentrat tinggi. Misalkan dari total bahan kering itu 70%, misalkan seperti itu. Nah, di sini kebetulan saya akan mereview sedikit tentang produk yang namanya Asistop ini. Asistop ini adalah sebenarnya premix ya. Jadi pemakaiannya itu di pakan. Dosisnya itu sekitar 3 kilo per ton pakan. Nah, isinya sendiri itu yang bahan porsi tinggi itu adalah soda kue, sodium bikarbonat, yang fungsinya tadi untuk minimalisir asidosis, terus juga untuk menjaga supaya pH rumen ini tetap netral, aman, dan ternak juga tidak mengalami yang namanya
stress. Jadi kalau misalkan ternak yang dari daerah dataran tinggi ke dataran rendah, dia akan mengalami panas tubuh. Ketika dia panas, dia akan mengeluarkan panas di tubuhnya ini, sehingga dia merasakan kayak ngos-ngosan itu. Nah, itu adalah stres. Nah, stres ini dia bisa menyebabkan bakteri yang ada di rumen itu mati. Sehingga kenapa kok bisa mati? Ya karena yang pertama itu dia akan mengeluarkan air liur yang banyak. Air liur itu keluar ke luar ya. Padahal normalnya air liur itu diproduksi untuk menetralkan pH yang ada di rumen. Nah, seperti itu. Nah, pada produk yang ini Asistop ini, dia isinya yang pertama yaitu sodium bikarbonat, kemudian ada probiotik, ada asam amino juga, sama multivitamin dosis tinggi dan trace mineral. Jadi produk ini memang diformulasikan awalnya untuk membantu teman-teman yang ternaknya mengalami asidosis. Jadi kalau misalkan kayak kambing nih, kambing kalau misal dia mengalami asidosis bisa diberikan ini sekitar 1 sendok makan sehari. Jadi bisa dibagi 2, pagi setengahnya, sore setengahnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia mengalami asidosis yang ibaratnya udah parah, nah itu bisa diberikan 1 sendok makan langsung. Itu dicampur sama air, kemudian dicontangkan kayak gitu. Itu bisa seperti itu. Atau bisa langsung dimasukkan pakai sendok juga bisa. Yang penting suplemen ini masuk, sehingga dia segera bisa menetralkan pH yang ada di rumen. Yang pertama itu. Nah, seiring berkembangannya waktu, ternyata banyak teman-teman juga yang pakai produk ini untuk dicampur di pakan. Jadi yang awalnya itu kita tujuannya untuk membantu ternak-ternak yang mengalami asidosis, seiring berjalannya waktu itu dicampur di pakan. Akhirnya kita buatkan dosisnya. Jadi dosisnya itu sekitar 3 kilo per ton pakan. Bisa 3 kilo, bisa 5 kilo. Jadi kalau jenengan misalkan pakai konsentrat dengan karbohidrat porsinya tinggi, dengan serat kasar yang kurang diperhitungkan, nah bisa pakai ini 3 kilo per ton pakan. Nah, berdasarkan review dari teman-teman yang menggunakan produk ini, selain dari ternaknya itu dia nggak gampang mengalami asidosis, hasil dagingnya juga cukup bagus. Jadi kebetulan di produk ini itu ada asam aminonya, asam amino lisin dan metionin yang kadarnya cukup tinggi. Nah, itu sangat membantu untuk pembentukan otot ya, pembentukan daging. Sehingga kalau umpama dikarkaskan dengan body score yang ideal, itu insya Allah kadar karkasnya lebih tinggi kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu juga banyak kebetulan dari dokter hewan juga yang minta dibuatkan spek seperti ini dengan ukuran sekitar 500 gram ya, satu kemasan seperti ini. Ini kalau satu kemasan itu 1 kilo. Nah, dari dokter hewan yang pesen ke kita waktu itu, pesen untuk treatment. Jadi dokter hewan yang kebetulan beliau itu kerjanya di di daerah peternakan sapi perah. Itu banyak peternakan sapi perah yang mengalami asidosis, baik itu akut maupun yang kronis. Kalau yang kronis itu biasanya ditandai dengan kukunya yang mengalami peradangan atau infeksi. Jadi kukunya ini kurang keras lah, intinya kayak gitu. Jadi bakteri dia mudah masuk, mudah berkembang. Nah, itu ciri asidosis jangka panjangnya seperti itu. Nah, buat teman-teman kalau pengen mempelajari lebih detail tentang asidosis, silahkan teman-teman bisa menghubungi kami, menghubungi saya pribadi di nomor 081 33 22 757 13, atau bisa menghubungi tim dari Vetlis Premix. Nah, nanti akan dijelaskan lebih detail lagi cara pemakaian ketika kondisi A, ketika kondisi B, ketika kondisi C. Apa ya, Mas? Berapa menit? 10 menit. Jadi saya jelaskan sedikit tentang manfaat dari produk ini. Yang pertama yaitu untuk minimalisir asidosis.
teman-teman bisa memberikan ke ternak yang baru datang, misalkan baru datang yang diberikan pakan komplit langsung, yang sebelumnya misal di pasar itu ya pakannya hijauan sederhana. Setelah masuk ke kandang, masuk treatmen penggemukan, dikasih pakan komplit misalkan yang kadar karbohidratnya tinggi. Nah, ini bisa ditaburkan di atas pakan. Jadi sangat-sangat membantu supaya ternak itu tidak mengalami diare di masa-masa recovery 1 minggu sampai 2 minggu pertama lah. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menyehatkan organ pencernaan. Karena apa? Karena di sini terdapat probiotiknya juga. Jadi probiotiknya ada 7 macam komplit. Itu sekaligus sebagai pengganti atau penambah mikroba. Jadi ketika ternak itu mengalami transportasi, dia kan ada stresnya. Ketika stres, mikrobanya juga stres. Sebagian besar ada yang mati, meskipun ada yang masih hidup. Nah, dengan diberikannya Asistop ini sebagai tambahan mikroba yang pertama, kemudian juga menjaga lingkungan di pencernaan ini supaya pH-nya normal, sehingga mikrobanya dia berkembang dengan baik dan bisa menghasilkan vitamin B kompleks untuk si ternaknya itu. Kemudian juga untuk jangka panjang, misalkan teman-teman yang main penggemukan sapi ya, terutama yang sapi-sapi super yang penggemukannya jangka panjang, target misalkan 800 kilo sampai 1 ton untuk kelas-kelas kontes atau kelas-kelas dijual kurban yang prestis ya. Nah, ini bisa ditambahkan produk ini supaya ketika menjalankan program penggemukan jangka panjang, perawatan jangka panjang dengan porsi konsentrat yang tinggi, itu bisa minimalisir laminitis. Jadi laminitis itu kan radang di di kuku akibat asidosis yang kronis. Nah, ketika dia jadi tak kembalikan lagi, ketika ternak itu mengalami asidosis, pembuluh darahnya asam. Asamnya itu masuk ke pembuluh darah. Ketika di posisi kaki itu kan paling jauh dari jantung ya. Nah, pembuluh darahnya ini dia kecil untuk di kaki. Di kapiler-kapiler kecil itu yang ketika kena asam itu bikin mati kapilernya, sehingga nutrisi nggak bisa masuk ke kuku. Akibatnya kukunya itu jadi rapuh, jadi kurang keras kayak gitu. Nah, dengan adanya tambahan produk ini tujuannya ya minimalisir supaya asamnya yang diproduksi di rumen akibat pemberian karbohidrat tinggi ini bisa diminimalisir ya, gitu. Nah, kemudian yaitu tadi manfaat yang terakhir itu di sini ada trace mineral. Jadi trace mineral ini sangat-sangat penting sekali bagi ternak, karena trace mineral terutama zinc, terus copper, nah ini bermanfaat banget untuk kuku. Jadi dia bisa untuk mengeraskan kuku. Nah, ini via oral ya, via pakan. Nah, ada lagi yang namanya copper sulfat, itu ada juga yang buat ngerendam kuku untuk menguatkan kuku yang bagian luar kayak gitu. Nah, itu saja mungkin sharing dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus juga kalau misalkan ada kendala-kendala seputar ternak, tentang kesehatan ternak, silakan menghubungi tim kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.